Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabi'ah al-Adawiyah adalah sedikit dari ulama sufi perempuan yang sangat disegani dalam sejarah peradaban Islam. Pemikiran dan laku spiritualnya terus dikaji hingga hari ini. Berbagai macam kisah hidupnya pun sudah banyak dikupas dan ditulis dalam banyak buku, termasuk soal ajaran cinta atau mahabbah. Selain Jalaluddin al-Rumi, Rabi'ah al-Adawiyah adalah seorang sufi yang mengusung mazhab cinta. Cintanya kepada Allah begitu dalam dan kuat, sehingga ia tidak mampu mencintai yang lainnya karena cintanya hanya untuk Allah. Rabi'ah menyembah Allah dengan dasar cinta atau hubbun dalam bahasa Arab, bukan karena takut atau harap, roja dan khauf sebagaimana kebanyakan orang. Karena saking cintanya kepada Allah, Rabi'ah pernah berujar bahwa ia tidak mendambakan surga dan tidak takut kalau dimasukkan neraka. Hamba yang sangat patuh dan taat kepada Allah. Bahkan setiap hembusan nafasnya selalu diiringi dengan zikir kepada Allah. Dalam urusan beribadah kepada Allah, ia adalah orang sangat istiqomah. Ketaatan yang begitu tinggi kepada Allah membuatnya dikenal sebagai waliullah atau wali Allah. Memang ada ungkapan bahwa hanya wali Allah yang mengetahui wali Allah lainnya, atau dalam bahasa Arab, la ya'riful wali illal wali. Tapi sebagaimana yang dikemukakan oleh Syekh Zarruq, setidaknya ada 3 sifat yang dimiliki seorang wali. Yang pertama adalah mengutamakan Allah, yang kedua adalah hatinya berpaling dari makhluknya, dan yang ketiga adalah berpegang teguh pada syariat Nabi Muhammad SAW dengan benar. Jika merujuk pada indikator ini, maka Rabi'ah adalah memang seorang waliullah. Selain ketiga tanda tersebut, seorang waliullah biasanya memiliki karomah atau sesuatu yang berbeda dari sewajarnya. Dalam hal ini, Rabi'ah juga memiliki cerita dan kisah yang menggambarkan karomahnya. Berikut adalah sejumlah karomah yang dimiliki oleh Rabi'ah al-Adawiyah sebagaimana yang tercantum dalam buku Rabi'ah, Pergulatan Spiritual Perempuan karya Margaret Smith. Pertama, ketika Rabi'ah sedang jalan-jalan di sebuah pegunungan, ada banyak binatang buas yang mendekatinya. Anehnya, binatang-binatang tersebut tidak menyerang Rabi'ah dan sangat jinak kepadanya. Mereka bermain bersama. Tiba-tiba Hasan al-Basri muncul dan mendekati Rabi'ah. Seketika binatang-binatang buas tersebut menampakkan wajah buasnya dan pergi meninggalkan Hasan al-Basri. Kedua, suatu hari Rabi'ah melakukan perjalanan haji ke Baitullah Mekah dengan menaiki unta. Di tengah jalan, unta yang dinaiki tersebut mati. Langsung saja Rabi'ah berdoa kepada Allah. Tidak lama setelah itu, untanya hidup kembali. Rabi'ah pun melanjutkan perjalanan hingga sampai ke Baitullah dan pulang dengan menaiki unta yang sama, unta yang pernah mati itu. Ketiga, suatu malam ada 2 orang teman Rabi'ah yang datang ke rumahnya. Mereka hendak melakukan diskusi bersama dengan Rabi'ah. Naasnya, rumah Rabi'ah tidak memiliki lampu penerang. Lalu Rabi'ah meniup ujung jari-jarinya hingga kemudian mengeluarkan cahaya yang terang dan menerangi seluruh rumahnya sepanjang malam. Dengan demikian mereka bisa berdiskusi hingga pagi hari. Keempat, pada suatu malam rumah Rabi'ah didatangi oleh tamu yang tidak diundang. Tamu tersebut hendak mencuri pakaian Rabi'ah. Ketika sudah mengangkut semua baju Rabi'ah dan hendak kabur, pencuri tersebut bingung karena tidak menemukan pintu keluar. Namun, ketika sang pencuri meletakkan barang curiannya tersebut, ia menemukan ada pintu keluar. Sang pencuri mengulang perbuatannya itu, mengambil dan meletakkan barang Rabi'ah sebanyak 7 kali. Hingga akhirnya sang pencuri mendengar ada hatif, suara tanpa rupa yang mengatakan, "Wahai manusia, jangan engkau persulit dirimu sendiri. Perempuan ini telah mempercayakan dirinya kepada kami selama bertahun-tahun." Setan pun tidak berani mendekatinya. Mendengar suara itu, pencuri tersebut lari terbirit-birit
tanpa membawa secuil barang pun dari rumah Rabi'ah. Kelima, suatu hari Hasan al-Basri mengajak Rabi'ah al-Adawiyah untuk sholat di atas air. Rabi'ah merespons ajakan Hasan itu dengan sebuah jawaban yang ketus. Bagi Rabi'ah adalah tidak perlu menunjukkan kemampuan spiritual untuk mencari kepopuleran duniawi. Tidak hanya itu, Rabi'ah kemudian melemparkan sajadahnya dan terbang di atasnya. Ia mengajak Hasan untuk naik di atasnya bersamanya sehingga lebih banyak orang yang mengetahuinya daripada hanya sekedar sholat di atas air. Hasan tahu jawaban yang diutarakan Rabi'ah itu adalah sindiran. Mendengar hal itu, Hasan hanya diam. Selain kelima cerita di atas, tentu masih banyak lagi kisah-kisah yang menceritakan tentang karomah Rabi'ah al-Adawiyah. Namun satu yang perlu diketahui bahwa karomah yang diberikan kepada Rabi'ah adalah tanda bahwa Allah memberkainya.